Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Ani pergi ke luar negeri. Penulis Yulina Trihaningsih. Ilustrator Taki Nels. Rana menahan kuap. Ia bosan mendengar Elisa terus mengulang cerita liburannya ke Malaysia. Pokoknya di sana asik banget. Kalian harus melihat menara kembar juga. Seru Elisa. Rana mengangguk malas. Ya, ia juga ingin ke luar negeri seperti Elisa. Mungkin nanti setelah ia menabung bertahun-tahun terlebih dahulu. Aku sudah pernah melihatnya. Sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Ani? Rana kaget. Apa iya Ani pernah pergi ke luar negeri? Elisa dan yang lainnya juga terlihat ragu. Rana tahu Ani sesekali datang terlambat ke sekolah. Elisa bilang ia tidak punya sepeda. Baju Ani kusam dan roknya terkadang berbau pesing dan basah. Rana masih belum berkedip ketika Ani berbicara lagi. Benar kok, aku juga pernah melihat negara Jepang, Inggris, dan Prancis. Ani mengeluarkan beberapa lembar kartu pos dari dalam tasnya. Ia lalu bercerita tentang bunga sakura, istana Buckingham, serta sungai Seine. Wah, indahnya. Rana jadi ingin pergi ke sana juga. Souvenirmu mana? Elisa maju selangkah, lalu berhenti. Besok bawakan kami souvenir dari Inggris ya. Ani tidak menjawab. Ia hanya memasukkan kembali kartu posnya ke dalam tas. Rana kemudian mendengar suara aneh keluar dari mulut Elisa. Ya ampun, mengapa sih Elisa harus berlagak mual? Ia memang terkadang menyebalkan. Rana memandang Ani dengan tidak enak hati. Ia mencoba mengatakan sesuatu untuk membela Ani. Ani pasti punya banyak. Sayangnya, tidak ada yang mendengar bisikan Rana. Duh, seandainya Rana lebih berani untuk bicara lantang. Elisa seharusnya tidak bersikap begitu, pikir Rana. Bagaimana jika Rana menguap saat mendengar ceritanya yang membosankan? Lagi pula, cerita Ani sungguh indah. Rana memutuskan akan mengatakan hal itu kepada Ani. Ia juga tidak keberatan mendengarnya sekali lagi. Kemana Ani pergi? Selama beberapa menit, Rana hanya mengamati Ani dari kejauhan. Ia takut bila harus terlebih dahulu menyapa. Ia malu saat bicaranya terbata-bata. Ada makanan, Bu. Aku lapar banget. Suara Ani terdengar samar-samar. Ada tahu goreng di dapur? Sisakan untuk adikmu ya. Jawab ibunya Ani. Sampai kapan Rana akan berdiri di sini? Semut-semut di pohon ini galak sekali. Hei kamu. Suara Ani mengagetkan Rana. Rana ketahuan. Sedang apa di sini? Tanya Ani ketus membuat Rana gugup. Aku suka ceritamu tadi, Ani. Aku ingin mendengarnya lagi. Rana mengamati wajah Ani dengan takut-takut. Ikut aku. Ajak Ani sambil berjalan mendahului menuju gedung panti. Rana mengikuti Ani masuk ke sebuah kamar dengan perasaan cemas. Kamar siapa ini? Seorang nenek menyapa Ani dengan ramah. Ani membalas sapaannya sambil tertawa. Ia memanggilnya Oma Karen. Oh, Oma Karen menyapa Rana juga. Aku mau saja berada di sini sampai sore. Pikir Rana senang.
Rana terkesima saat Ani bercerita tentang buku-buku Oma Karen. Ada buku masakan, novel, dan buku perjalanan yang penuh gambar. Ia langsung bisa menebak buku kesukaan Ani. Pasti buku perjalanan. Sebelum berangkat sekolah, aku membantu ibu mengumpulkan cucian kotor. Cerita Ani lagi. Beberapa kali seragamku kena ompol penghuni panti, sampai bau pesing. Mungkin Ani tidak sempat membersihkan bajunya karena sudah terlambat. Duga Rana. Kenapa tidak dicuci di sekolah? Rana bertanya penasaran. Sudah ku coba, tetapi air keran sekolah kecil dan suka mati. Sabunnya juga habis. Rana mengangguk maklum. Beberapa kali Rana mencium bau pesing dari seragam Ani. Namun hari ini tidak kok. Isi botol minumanku banyak. Kamu boleh pakai air minumku untuk mencuci? Usul Rana ingin membantu. Rana senang ketika Ani setuju. Rana bertambah senang ketika Ani mengajaknya ke teras. Apa yang akan mereka buat dengan benang rajut ini? Namanya tassel. Bisa jadi gantungan kunci juga loh. Bisik Ani bersemangat. Benar juga. Rana mengangguk riang. Sudah sore dan Rana harus segera pulang. Namun, ia ingin memastikan sesuatu dulu. Kamu benar pernah pergi ke luar negeri? Ani membelalak lalu menggeleng. Aku nggak bilang begitu. Maksudku, aku melihat negara-negara itu di buku. Ah, Rana paham sekarang. Terkadang, aku juga ingin diperhatikan seperti Elisa. Ucap Ani lirih. Oh, Rana pun terkadang berperasaan sama. Ia tersenyum mengerti. Souvenir untuk Elisa? Aku punya banyak. Ani berkata sambil menyeringai. Saat Rana berpamitan, Ani menghadiahkan selembar kartu pos untuknya. Wah, cantiknya kincir angin di Belanda. Rana buru-buru mengamankannya di dalam tas sambil tidak lupa berterima kasih. Ia berjanji akan menyimpan dan menjaga kenang-kenangan dari Ani ini. Sepanjang perjalanan pulang, Rana terus bertanya-tanya souvenir apa yang akan Ani bawa. Akhirnya, Rana mendapat jawabannya. Ini souvenir dari Inggris. Teriak Elisa tiba-tiba. Ini kan banyak dijual di pasar. Ani terlihat menggeleng pelan, kemudian berkata ragu. Aku belum pernah ke luar negeri, tetapi aku sering melihatnya di buku. Elisa dan beberapa anak terdengar mulai tertawa. Rana putuskan ia harus mendukung temannya dengan lantang kali ini. Ia menarik napas panjang lalu berseru kencang. Aku suka tassel buatanmu, Ani. Aku mau satu ya. Nah, berbicara lantang ternyata tidak sesulit yang Rana bayangkan. Musim berganti dan Rana kesepian. Sudah lama Ani tidak masuk sekolah sehingga ia merasa sendirian. Kemana Ani pergi? Bu guru bilang seorang paman menjemput Ani dan keluarganya. Mereka sudah pindah jauh keluar kota. Ani pergi ke luar negeri. Dari bangkunya, Rana mendengar Elisa berseru sambil tertawa. Hanya Elisa, tidak ada anak yang ikut tertawa. Diam-diam, Rana menyetujui ucapan Elisa kali ini. Ani pergi ke luar negeri.